Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya dari kelas R3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan umum dalam pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa diartikan sebagai periode seseorang individu memperoleh bahasa atau kosakata baru. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dialami anak-anak secara tiba-tiba tanpa disadari. Kebebasan bahasa mulai dari sekitar usia 1 tahun saat anak menggunakan kata-kata lepas atau kata-kata terpisah. Pemerolehan bahasa ditinjau dari segi bentuk. Yang pertama, pemerolehan bahasa pertama, yaitu proses penguasaan bahasa yang dilakukan anak secara natural pada waktu belajar bahasa ibunya. Dan yang kedua, pemerolehan bahasa kedua, yaitu rentan bertahap dimulainya penguasaan bahasa pertama atau B1 ditambah sedikit demi sedikit mengetahui B2 secara bertahap. Yang ketiga, pemerolehan bahasa ulang, yaitu bahasa yang dulu pernah diperoleh kini diperoleh kembali karena alasan kebutuhan atau imigrasi. Selanjutnya, pemerolehan bahasa urutan. Yang pertama ada pemerolehan bahasa pertama, lalu pemerolehan bahasa kedua. Yang selanjutnya pemerolehan bahasa dari segi jumlah. Yang pertama ada pemerolehan 1 bahasa, dan yang kedua ada pemerolehan 2 bahasa. Lalu ada pemerolehan bahasa berdasarkan medianya. Yang pertama ada pemerolehan bahasa lisan, yaitu bahasa yang diucapkan oleh penuturnya. Yang kedua adalah pemerolehan bahasa tulis, yaitu bahasa yang dituliskan oleh penuturnya. Selanjutnya pemerolehan bahasa berdasarkan keasliannya. Yang pertama ada pemerolehan bahasa asli, yaitu bahasa yang merupakan alat komunikasi penduduk asli. Yang kedua ada pemerolehan bahasa asing, yaitu bahasa yang digunakan oleh pendatang. Istilah kecenderungan mencakup seluruh faktor yang menyebabkan pelajar menerapkan kemampuan berbahasanya untuk memperoleh suatu bahasa, dan itu merupakan hasil interaksi mereka yang menentukan kecenderungan aktual pelajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ila Utami. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Anissa. Komponen kecenderungan ada 4, yaitu integrasi sosial, kebutuhan komunikatif, sikap, dan pendidikan. Dalam pemerolehan bahasa pertama, integrasi sosial merupakan suatu faktor yang dominan. Relevansi faktor ini akan berkurang jika beranjak dari pemerolehan bahasa anak menuju bentuk-bentuk pemerolehan bahasa lainnya. Komponen kecenderungan ada 4. Yang pertama ada integrasi sosial. Dalam pemerolehan bahasa pertama, integrasi sosial merupakan faktor yang dominan. Integrasi sosial mempunyai sedikit kebermaknaan sebagai faktor penyebab kecenderungan dalam belajar bahasa kedua. Dalam hal-hal tertentu, integrasi sosial merupakan faktor yang mengakibatkan pengaruh negatif. Selanjutnya ada kebutuhan komunikatif. Faktor kebutuhan komunikatif harus dibedakan dengan cermat dan tepat dari integrasi sosial. Kedua faktor ini kerap kali berlangsung serta bertindak bersama-sama, bahu-membahu. Walaupun integrasi sosial jelas sering mengaplikasikan kepuasan kebutuhan-kebutuhan komunikatif tertentu, namun kedua faktor itu berbeda. Kedua faktor tersebut telah dipisahkan secara cermat karena keduanya dapat mempengaruhi pemerolehan bahasa dengan cara yang berbeda-beda. Dalam ranah fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, dan wacana. Selanjutnya ada sikap. Sikap subjektif mempengaruhi belajar bahasa dengan cara-cara yang tidak jelas. Misal, disebabkan kurangnya integrasi sosial dan kurangnya rasa percaya diri. Daya tarik-menarik bahasa sebenarnya dapat menjadi sebuah jebakan. Sikap meremehkan dan menggampangkan mengakibatkan sedikitnya perhatian kepada bahasa yang akan dipelajari. Hanya sedikit pencurahan dan akhirnya mengantarkan kepada kegagalan belajar bahasa kedua. Yang terakhir ada pendidikan. Di antara faktor-faktor yang menunjang kecenderungan, pendidikan merupakan faktor yang paling lemah. Pendidikan akan lebih efektif jika digabungkan dengan faktor kecenderungan yang lain, yaitu integrasi sosial, kebutuhan komunikatif, dan faktor sikap. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.